Asap hitam tebal terus mengepul dari depot dan kilang minyak Syahran di Teheran setelah serangan Israel menghantam lokasi itu pada Sabtu malam. Rekaman video menunjukkan truk-truk yang hangus terbakar dan kendaraan lain yang rusak di lokasi kejadian. Sementara para pekerja masih memeriksa dampak dari serangan itu. Kementerian Perminyakan Iran menyebut 3 depot minyak di daerah Kohak, Syahran, dan Karaj diserang oleh pesawat tempur Israel. Sementara itu, ibu kota Iran, Teheran, diselimuti awan gelap beracun setelah Israel menyerang sejumlah depot dan kilang minyak di kawasan itu. Asap pekat dari kebakaran kemudian bercampur dengan hujan memicu fenomena yang disebut sebagai hujan hitam dalam radius puluhan kilometer dari lokasi kebakaran. Warga dilaporkan mengalami kesulitan nafas, sedangkan hujan hitam mengotori berbagai benda. Palang Merah Iran memperingatkan warga bahwa hujan bisa sangat berbahaya dan asam, bahkan bisa menimbulkan luka bakar kimia pada kulit dan kerusakan serius pada paru-paru. Garda Revolusi Iran menyebut sekitar 300 kapal tanker minyak besar dan kapal kontainer tertahan di kedua sisi Selat Hormuz. Juru bicara Garda Revolusi Iran mengatakan konsekuensi bagi pasar global dan para pelaku internasional akan jadi tanggung jawab Amerika Serikat dan Israel. Pasar bereaksi keras setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target Iran, mendorong harga minyak mentah Brent naik sekitar 10-13% pada awal eskalasi. پهباد پیشرفته از انواع مختلف پهپادها توسط سامانه یکپارچه پدافند کشور هدف قرار گرفت، ساقط شد که 3 فروند پهپاد غول‌پیکر و فوق پیشرفته آمریکایی MQ-9 و 76 فروند انواع پهپادهای اسرائیلی هرمس و هرون ساقط شده. یک فروند پهپاد هرمس. Saudara, sejumlah ekonom bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Jakarta untuk membahas dampak konflik di Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia. Pertemuan antara sejumlah ekonom dan Yusuf Kala ini membahas berbagai tantangan ekonomi nasional, termasuk dampak konflik global yang berpotensi menekan perekonomian Indonesia. Menurut JK, pemerintah tetap perlu menentukan prioritas pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, JK juga menekankan pemerintah sebaiknya memprioritaskan program yang produktif untuk memperbaiki hidup masyarakat. Jadi kita kembali lagi memilih prioritas. Harus memilih prioritas yang dapat memberikan suatu pertumbuhan yang baik untuk negeri ini. Kalau prioritasnya memang seperti contohnya bicara, embeng itu penting. Beli alutsista penting, koperasi penting. Cuma ada yang lebih penting lagi. Cari yang lebih penting yang dapat, yang bukan cari, memilih prioritas yang produktif yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memperbaiki dan kehidupan ekonomi masyarakat.